Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang fungsi kuadrat, khususnya yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, di sini ada 4 kriteria untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat yang memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0. Terus yang kedua, persamaan kuadrat yang menyinggung sumbu x di titik 1,0. Dan yang ketiga, persamaan kuadrat dengan puncak m, n. Dan yang keempat, persamaan kuadrat yang melalui 3 titik, yaitu A, B, dan C. Kita ke yang pertama. Persamaan kuadrat yang memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0. Cara mengerjakannya yaitu dengan cara mensubstitusikan x1 dan x2 nya ke persamaan y sama dengan A, x dikurangi x1 dikalikan x dikurangi x2. Contohnya, grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik A 5,0 dan B 1,0. Grafik juga melalui titik C 0,-5. Tentukan persamaan kuadratnya. Nah, caranya pertama-tama kita substitusikan x1 dan x2 nya, yaitu 5 dan 1. Sehingga persamaannya menjadi y sama dengan A dikalikan x dikurangi 5 dikalikan x dikurangi 1. Nah, kalau sudah, sekarang kita substitusikan titik C nya. Berarti x nya kita ganti dengan 0 dan y nya kita ganti dengan negatif 5. Sehingga menjadi negatif 5 sama dengan A dikalikan 0 kurangi 5 dikalikan 0 dikurangi 1. Kalau sudah, kita kerjakan sehingga didapat A-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau sudah dapat A-nya, nilai A-nya kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi. Nah, sekarang menjadi y sama dengan negatif 1 dikalikan x kurangi 5 dikalikan x dikurangi 1. Kalau yang di dalam kurung kita kalikan, persamaannya berubah menjadi y sama dengan negatif 1 dikalikan x kuadrat dikurangi x dikurangi 5x ditambah 5. Negatif x sama negatif 5x bisa kita kerjakan sehingga persamaannya menjadi y sama dengan negatif 1 dikalikan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Kemudian yang di dalam kurung kita kalikan negatif 1 sehingga persamaannya berubah menjadi y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5. Nah, ini persamaan yang kita cari. Caranya seperti itu. Terus ke yang kedua, persamaan kuadrat yang menyinggung sumbu x di titik x1,0. Berarti sama dengan yang pertama tadi, kita substitusikan ke persamaan y sama dengan x dikurangi x1 pangkat 2. Ke persamaan ini. Contoh, persamaan kuadrat menyinggung sumbu x di 2,0 dan melalui titik 0,-3. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita cari A-nya dulu. Caranya gimana? X1-nya kita substitusikan ke persamaan sehingga menjadi y sama dengan A dikalikan x dikurangi 2 pangkat 2. Kalau sudah, sekarang titik yang dilalui yaitu 0,-3 kita substitusikan juga. Sehingga x-nya kita ganti dengan 0 dan y-nya kita ganti dengan negatif 3. Hingga menjadi negatif 3 sama dengan A dikalikan 0 kurangi 2 pangkat 2. 0 dikurangi 2 kan dapat negatif 2. Kalau dipangkatkan 2 dapat 4. Sehingga A-nya ketemu negatif 3/4. Kalau A-nya sudah didapat, kita substitusikan ke yang pertama tadi. Sehingga persamaan yang menjadi y sama dengan negatif 3/4 dikalikan x dikurangi 2 pangkat 2. X negatif 2x dikurangi 2 nya kita kuadratkan menjadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Kemudian kita kalikan dengan negatif 3/4.
menjadi Y sama dengan negatif 3/4 X kuadrat ditambah 3X dikurangi 3. Seperti itu ya. Itu caranya. Terus kita lanjutkan untuk yang ketiga. Persamaan kuadrat dengan puncak M, N. Kalau dapat soal seperti ini, persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A dikalikan X dikurangi M pangkat 2 ditambah N. Kita lanjutkan ke contoh. Sebuah fungsi kuadrat mempunyai titik balik 1,4 dan melalui titik 3,0 adalah, nah, titik balik yang di sini, titik balik yang dimaksud pada soal adalah titik puncak. Jadi titik puncak itu penyebutannya juga bisa disebut dengan titik balik. Nah, titik baliknya kita substitusikan sehingga M-nya 1, N-nya 4. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A dikalikan X dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 4. Kemudian titik yang dilalui juga kita masukkan. Berarti X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 0. Nah, kalau sudah, kita kerjakan. 3 dikurangi 1 pangkat 2 dapat 2 pangkat 2 ditambah 4. Sehingga 2 pangkat 2 dapatnya 4. Sehingga didapat A-nya sama dengan negatif 1. Kalau A-nya sudah didapat, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Sehingga menjadi Y sama dengan negatif 1 dikalikan X dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 4. X dikurangi 1 pangkat 2 nya kita kerjakan, sehingga persamaannya berubah menjadi Y sama dengan negatif 1 dikalikan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah 4, yang di dalam kurung kita kalikan dengan negatif 1, sehingga menjadi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 ditambah 4, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Seperti itu caranya ya. Sudah, kita lanjutkan ke yang keempat. Persamaan kuadrat yang melalui 3 titik A, B, dan C. Kalau dapat soal seperti ini, kita masukkan titik-titiknya, titik A, titik B, dan C ke persamaan yang ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nanti kita eliminasi biar dapat A, B, dan C-nya. Kita lanjutkan ke contoh ya. Tentukan persamaan kuadrat yang melalui titik A 0, negatif 6, titik B negatif 1,0, dan C 1, negatif 10. Nah, ingat tadi persamaannya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sekarang kita mulai dari titik A dulu. 0, negatif 6. Kita substitusikan ke persamaan itu. Sehingga X-nya kita rubah menjadi 0, Y-nya kita rubah menjadi negatif 6. Sehingga persamaannya menjadi negatif 6 sama dengan A kalikan 0 pangkat 2 ditambah B kali 0 ditambah C. Sehingga dapat C-nya negatif 6. Kita simpan sebagai persamaan pertama. Terus kita lanjutkan ke yang B. Yang B, X-nya kita ganti negatif 1, Y-nya kita ganti 0. Sehingga menjadi 0 sama dengan A dikalikan negatif 1 pangkat 2 ditambah B kalikan negatif 1 ditambah C. Sehingga menjadi 0 sama dengan A dikurangi B ditambah C. Itu persamaan kedua. Terus C-nya, titik C 1, negatif 10 kita masukkan juga. Sehingga menjadi negatif 10 sama dengan A kalikan 1 pangkat 2 ditambah B kalikan 1 ditambah C. Sehingga menjadi negatif 10 sama dengan A tambah B tambah C. Nah, kalau sudah, persamaan kedua dan ketiga kita eliminasi. Tapi, tadi kan udah dapat C-nya negatif 6. Kita masukkan. Jadi di persamaan kedua menjadi 0 sama dengan A kurangi B kurangi 6. Persamaan ketiga menjadi negatif 10 sama dengan A tambah B kurangi 6. Terus kita tambahkan menjadi negatif 10 sama dengan 2A dikurangi 12. Terus kita kerjakan biar dapat A-nya, sehingga dapat A-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, tadi kan udah dapat C-nya negatif 6.
terus A-nya juga dapat 1. Nah, A dan C-nya bisa kita substitusikan ke persamaan kedua atau ke persamaan ketiga. Nah, pada contoh ini saya substitusikan ke persamaan kedua. Sehingga persamaan kedua menjadi 0 sama dengan 1 dikurangi B dikurangi 6. Terus kita kerjakan menjadi 0 sama dengan negatif B dikurangi 5 dan dapat B-nya negatif 5. Berarti kan kalau B-nya sudah dapat, yang kita butuhkan sudah dapat semua. A-nya tadi sudah dapat, B-nya juga sudah dapat, dan C-nya juga sudah dapat. Nah, kita masukkan ke persamaan yang awal. A-nya kita ganti, B-nya kita ganti, C-nya kita ganti. Sehingga persamaannya berubah menjadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 6. Seperti itu. Itu ya. Untuk video kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.